Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yiksi Hilmalia, NPM 2113022071 dari kelas 21A. Oke, sekarang di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu pertama, untuk pertumbuhan, kedua, untuk perbaikan, dan ketiga, untuk reproduksi. Nah, alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup tersebut. Nah, alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Sebenarnya, pada bagian tubuh yang mengalami luka, terjadi kerusakan jaringan. Dan perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari proses pembelahan sel. Dan alasan terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru, atau juga yang disebut sebagai anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Nah, pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis itu menghasilkan 2 anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, mitosis, sel anak identik dengan sel induknya, sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan induknya. Kemudian yang ketiga, pembelahan secara mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya, yaitu diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis, kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya, yaitu haploid. Kemudian, perbedaan yang terakhir adalah jika pada pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Baiklah, sekarang kita akan menuju pada sistematika pembelahan secara mitosis. Jadi mitosis itu ada 4 tahap pembelahannya, yaitu pertama profase, yang kedua metafase, kemudian anafase, dan terakhir telofase. Dapat kita lihat bahwa pada proses profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang biasa disebut dengan fragmen. Kemudian lanjut ke proses metafase, yaitu ketika kromosom berjajar pada bidang pembelahannya. Kemudian singkat kita lanjut ke proses anafase. Pada proses ini, kromosom bergerak menuju kutub ke arah yang berlawanan. Kemudian, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian pada proses yang terakhir yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Sekarang kita akan ke pembahasan proses pembelahan sel meiosis. Jadi meiosis ini
terbagi menjadi dua fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1 terjadi 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1 dapat kita lihat bahwa ketika membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Kemudian lanjut ke proses metafase 1, yaitu ketika kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian lanjut ke proses anafase 1, yaitu ketika kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian masuk ke proses telofase 1, yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, serta terakhir terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian setelah di proses telofase 1, kemudian menuju ke proses profase 2, yaitu ketika membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, dapat kita lihat seperti ini. Kemudian lanjut ke proses metafase 2, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Setelah itu ke proses yang ketiga, yaitu anafase 2, yaitu ketika kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada telofase 2 itu ketika membran inti terbentuk kembali sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama adalah alat kelamin luar. Alat kelamin luar pada laki-laki yang pertama adalah penis. Bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui organ yang namanya penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Dan kulup inilah yang dipotong saat seorang dihitan. Dan yang kedua ada skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Nah, lipatan-lipatan kulit tersebut namanya adalah skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian yang kedua, alat kelamin dalam bagi laki-laki. Nah, alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam tersebut antara lain, yang pertama itu ada testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah, yaitu sepasang ya, dan terdapat di dalam skrotum. Pada usia antara 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, pada masa inilah laki-laki berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai dengan perubahan fisik dan psikis. Nah, hormon testosteron memiliki banyak fungsi,
antara lain mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti tumbuhnya rambut pada daerah tertentu, meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan keringat dalam kulit sehingga pada saat puber muncul jerawat dan bau badan, suara yang lebih besar, otot yang lebih kuat, dan dada yang lebih bidang. Kemudian yang kedua ada saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, kemudian yang ketiga ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Kemudian yang keempat ada kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki itu terdiri dari yang pertama vesicula seminalis. Nah, itu merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil ya, ukurannya sekitar kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang posterior dari kantong kemih. Sekarang kita akan membahas tentang proses spermatogenesis. Jadi prosesnya itu dapat kita lihat di sini. Pertama, spermatogenum yang bersifat diploid membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid. Kemudian spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Nah, alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Yang pertama, kita akan membahas alat kelamin perempuan bagian luar. Nah, alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu yang pertama adalah vulva dan yang kedua adalah labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir sebelah kanan dan sebelah kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Nah, ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Kemudian kita akan membahas tentang alat kelamin wanita di bagian dalam. Oke, alat kelamin dalam perempuan itu mencangkup yang pertama ada ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 x 3 x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit, yaitu calon sel telur, berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi.
Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh Fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba Fallopi. Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Kemudian, yang selanjutnya adalah oviduk atau tuba Fallopi. Oviduk ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba Fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur yang berbentuk corong yang disebut infundibulum, yang ditutupi oleh Fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot, yaitu hasil dari fertilisasi tersebut, menuju uterus atau rahim. Oke, yang kedua ada uterus atau rahim, yang merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Dan pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan. Dan terakhir adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan dara atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks leher rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir, yaitu vagina. Oke, sekarang kita masuk ke tahap oogenesis. Nah, dapat kita lihat di sini ada 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Pada tahap pertama, itu oogenium membelah secara mitosis, kemudian menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Yang kemudian badan polar primer ini membelah menjadi badan polar sekunder. Kemudian oosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 menjadi ootit. Jadi hasil akhir dari oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan buah polar sekunder. Oke, selanjutnya kita akan membahas siklus menstruasi. Nah, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali.
Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus menstruasinya akan berlangsung selama 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, maka siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Oke, kita bahas beberapa fasenya. Fase pertama adalah fase menstruasi. Nah, pada fase ini, hormon FSH memicu perkembangannya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang setiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Nah, fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memacu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi. Nah, fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Oke, selanjutnya adalah fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam sel reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas
atau suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Kemudian zigot yang telah terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Dan pada kondisi ini seseorang akan mengalami kehamilan. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas tentang penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada GO atau gonorrhoe. Penyakit gonorrhoe disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning kehijau-hijauan pada seorang wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kemudian yang kedua ada sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Kemudian yang ketiga ada herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Kemudian yang keempat ada HIV/AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat menyembuhkannya. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, sebagai catatan, tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut di atas pasti menderita HIV/AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, yaitu salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Kemudian yang kelima ada keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Kemudian, yang terakhir ada epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis adalah
peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana cara-cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Pertama, saya akan membahas tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi bagi pria. Nah, caranya itu adalah pertama, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas karena suhu panas dapat mengganggu spermatogenesis. Yang kedua, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin sehingga jika terjadi kelainan dapat segera ditangani. Kemudian yang ketiga, itu melindungi testis selama beraktivitas. Misalnya, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat. Kemudian yang keempat, menghindari minuman beralkohol dan mengkonsumsi rokok. Habis itu yang terakhir, menerapkan pola hidup sehat, misalnya mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga yang cukup, dan menciptakan ketenangan psikis. Baiklah, sekarang mari kita bahas cara menjaga kesehatan organ reproduksi bagi wanita. Ya, cara-caranya itu adalah yang pertama dengan membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air. Saat membersihkan alat kelamin sebaiknya itu dari arah depan kemudian ke belakang. Kemudian yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Misalnya, dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Karena daerah lembab sangat cocok untuk berkembang biaknya bakteri dan jamur. Kemudian yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Dan yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Karena menahan buang air dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Kemudian cara yang kelima, apabila menggunakan obat-obatan antiseptik, cukup menggunakannya itu 2 minggu sekali, yaitu mungkin di pertengahan siklus menstruasi. Kemudian yang keenam, tidak memberi bedak pada daerah vagina karena dapat menimbulkan kanker. Dan cara yang terakhir adalah segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Baiklah, saya rasa itu cukup dari saya. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua sekarang lebih paham mengenai sistem reproduksi pada manusia dan mengenali berbagai macam penyakitnya serta mengetahui bagaimana cara pencegahannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.